Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SNP Negeri 1 Dawan, dan semoga pertemuan kita di sini menjadi suatu kebaikan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan berbagi aksi nyata ini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu semuanya, cuma ingin berbagi saja implementasi dari ilmu yang saya dapatkan dari modul 4 tentang budaya positif di sekolah. Dan insya Allah yang akan kita bahas pada siang hari ini itu tentang konsep inti budaya positif, di mana di sana ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif sendiri, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini merupakan konsep inti budaya positif. Insya Allah pada kesempatan sehari akan kita sama-sama bahas. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa definisinya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi, sehingga peserta sesuai atau belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan suatu teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Ini adalah pembelajaran paradigma kita yang baru saat ini, di mana saat ini guru-guru betul-betul harus ketika buat RPP, ketika buat tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kita tuh mencetak murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau P5 kegiatan yang kita lakukan. Kemudian saat ini masih sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru itu guru mengontrol murid. Karena seperti itu paradigma kita Kemudian juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini adalah masih miskonsepsi yang selama ini kita lakukan. Nah, ternyata kita lihat apakah ini salah dan sebagainya Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat juga ragam miskonsepsi oleh kita Terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata nanti kalau kita pelajari lebih dalam lagi tentang budaya positif, ternyata hal ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol diri kita semuanya. Bapak-bapak ibu semuanya, untuk mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol, kita bisa bandingkan. Stimulus respon kadang-kadang realitasnya kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol sendiri realitas kebutuhan kita berbeda. Itu berdasarkan paradigmanya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya apa? Hanya diri kita.
Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kalau tidak mau sendiri, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itulah paradigma yang harus kita rubah. Dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang mungkin selama ini kita sering melakukan hal yang sebelah kanan kita, yaitu stimulus respon. Nah, kita harus rubah, gitu. Paradigmanya kita rubah ke teori kontrol tersebut, seperti itu. Nah, kita sama-sama kita belajar. Nah, kita sekarang memasuki tentang teori disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Ini bahasa Inggris nih ya, guru-guru bahasa Inggris jago, lebih jago. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya terhadap nilai-nilai yang diyakini. Itu adalah disiplin positif. Yang kadang-kadang kita sering mengartikan gitu ya. Disiplin itu harus dengan kekerasan, kadang harus dengan kata-kata yang keras atau lain sebagainya, seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan juga atau ancaman atau hukuman. Nah, ini masya Allah ya, Bapak Ibu semuanya, ketika saya belajar tentang teori disiplin positif ini ternyata luar biasa. Saya menyadari selama ini apa yang saya lakukan itu salah. Gitu. Ternyata disiplin positif itu bukan berarti kita apa ya, dengan ancaman, dengan hukuman atau imbal atau lain sebagainya, tidak. Tapi bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik, ya, serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman atau lain sebagainya. Itulah disiplin positif. Ini masih lagi PR buat kita semua. Terutama saya sendiri ya, selaku pembina OSIS, mungkin agak kesombu Oyo, ada wali kelas dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita selalu melakukan hal yang salah terkait masalah ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan kita dalam melakukan disiplin positif kepada murid kita. Kita yang termasuk sendiri, apakah kita sudah melakukan hal tersebut, gitu kan? Apakah kita sudah membuat murid kita berperilaku pada nilai kebaikan universal atau malah sebaliknya? Gitu. Berikut adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Pertanyaannya itu bertanya. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi semuanya sama, tanpa melihat suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tapi nilai tersebut kita sepakati bersama. Makanya nanti ketika kita di kelas ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sering kita lakukan. Mungkin di sini beberapa guru yang sudah pernah ikut PPG, yang masih baru-baru, semoga masih tetap melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut. Itu. Nah, contoh nilai kebajikannya seperti apa? Yang pertama, ini sebenarnya profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut. Ya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini kan contoh nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai. Jadi kita coba terapkan kepada murid kita semuanya. Nah, kita evaluasi, apakah selama ini nilai-nilai kebaikan yang sudah kita terapkan
kepada siswa kita atau malah sebaliknya gitu ya, evaluasi buat kita. Kemudian ada keterampilan hidup seperti apa contohnya? Dapat dipercaya. Nah, karena kita sulit gitu ya. Rata-rata anak itu ya kurang amanah gitu dalam melaksanakan tugasnya di sekolah maupun di organisasi seperti itu. Ya. Nah, coba harus kita terapkan ke mereka. Gimana caranya? Nanti kita bahas. Kemudian lurus hati, niat dia lurus, hati itu bagus. Kemudian pendengar yang aktif, ya, yang aktif artinya apa? Selama ini kita menyadari masih banyak yang kurang kita harus lakukan. Contohnya apa? Ketika kita bariskan di depan atau ketika kita sedang mengajar, pasti kebanyakan murid-murid kita itu mereka tidak fokus kepada kita. Karena apa? Mungkin nilai kebajikan yang pendengar yang aktif mereka tidak lakukan, tidak kita terapkan pada mereka di kelas. Gitu. Kemudian tidak berdakan orang lain. Nah ini kadang-kadang yang sering terjadi di sekolah kita, ya, pembulian dan lain sebagainya, kita sering merendahkan orang lain, menghina, mengejek, yang mereka anggap itu hal yang biasa, gitu. Tetapi ternyata itu hal yang salah gitu. Memang kita akan coba terapkan di sekolah dari kelas kita masing-masing, di mata pelajaran masing-masing. Gimana caranya nilai kebaikan tidak berbarang lain bisa kita terapkan ke mereka. Bahkan mereka bisa lakukan, bisa diimplementasi oleh mereka gitu ya. Kemudian tidak berikan yang terbaik dari diri mereka. Nah ini kadang kita ya jarang berikan motivasi, makanya sudah kita lihat banyak sekali anak-anak yang kurang percaya diri, minder, padahal mereka punya potensi. Nah ini tugas kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, selaku guru, gimana caranya nilai kebajikan, ya, berikan yang terbaik dari diri itu bisa muncul pada diri mereka. Nah, kita kembali ke kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tadi, yang juga persal tadi, baik yang profil pelajar Pancasila maupun keterampilannya, ya tadi itu kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia. Ya. Gimana caranya manusia itu kan pasti ya, mereka ingin mendapatkan yang mereka inginkan. Makanya tindakannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan lakukan seperti itu. Nah, makanya harus kita giring. Kita harus mengetahui anak itu keinginannya apa sih, gitu. Nah kita sebagai seorang guru, apalagi kalau kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita untuk mengenal kebutuhan dasar peserta kita itu apa aja. Kalau bisa satu-satu gitu, si A seperti apa yang kebutuhannya, si B dan lain sebagainya. Nanti kita selaku guru bisa menyesuaikan. Karena apa? Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, pertama, bertahan hidup pasti. Ya, semua kita ingin bertahan hidup. Gimana caranya? Sehingga apa? Ayo kerja, gimana caranya aja gitu. Ya, bagaimana apa lagi? Kasih sayang. Ya, rata-rata siswa di kita, ya, khususnya kenapa mungkin mereka melakukan kesalahan dan lain sebagainya, mungkin karena kurang kasih sayang. Mereka itu butuh kasih sayang, tetapi mereka tidak dapatkan di rumahnya, sehingga di sekolah melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Mereka butuh perhatian kita, gitu. Yang penting itu harus betul. Kemudian kebebasan. Nah ternyata manusia itu kebebasan, bebas berkarya, ya, berkreativitas dan lain sebagainya. Kesenangan juga mereka butuhkan. Penguasaan juga mereka butuhkan.
Nah, kita sebagai seorang guru harus paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, terutama untuk murid kita semuanya, sehingga ya kita bisa menerapkan, gitu ya, menerapkan nanti strategi pembelajaran berintegrasi tersebut di kelas. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ini kembali ketika mereka memiliki kebutuhan dasar, nah ternyata mereka juga yang manusia juga itu memiliki motivasi perilaku manusia. Gitu. Ada motifnya. Kenapa mereka melakukan tersebut? Gitu. Ya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh di sini mungkin ada siswa atau guru sendiri, ya, karena kan motivasinya ya tadi itu agar tidak dihukum sama Pak Kepsek, tidak dipanggil, atau siswa tidak dipanggil oleh kesiswaan, OSIS atau guru-guru wali kelasnya. Kadang-kadang mereka yang menghindari, mereka biasa-biasa saja, itu motivasinya. Tapi bukan berasal dari kesadaran sendiri untuk berubah, seperti itu ya. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang kita pujian misalkan, itu banyak motivasi juga. Saya melakukan A, B, C, ini puji sama Pak Kepsek, ingin naik jabatan misalkan. Ya, kadang-kadang ada seperti itu kan, dan kita mungkin bisa jadi. Atau siswa juga, pas di kelas mah, ayah guru yang kapuji. Masuk panggil rajina gitu kan, tapi pas keluar ternyata beda lagi. Kenapa? Itu adalah motivasi dari mereka sendiri ya, perilakunya. Berikutnya, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga. Nah, kira-kira kalau kita pilih, kira-kira motivasi perilaku mana yang coba kita lakukan, yang kita pilih? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, ini kembali lagi pada Bapak Ibu semuanya selaku guru, gitu ya. Mau yang penting apa? Begitu juga ketika kita mengenai kelas sebagai wali kelas, ya, sebagai guru mata pelajar, ya sebagainya kita coba. Nah, nanti bisa kita sampaikan kepada kita. Kalian mau jadi orang seperti apa? Apakah kalian mau terus-terusan menjadi orang, gitu ya, yang memotivasi itu untuk menghindari hukuman saja, sehingga ayah guru mah biasa berbuat dia lari, tapi pas guru kembali lagi ke awal, itu kan kurang bagus juga. Gitu. Ya. Berikutnya juga untuk mendapatkan imbalan, pas biar ada guru itu apa ya, rajin gitu ya, belajar dan sebagainya. Kenapa? Ingin dipuji atau dapat hadiah dari gurunya. Tapi ketika nggak ada guru, biasa lagi. Nah, ini yang ketiga yang paling bagus, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu jadi yang ketiga ini bagus. Kenapa? Karena apa? Baik ada guru, gak ada guru, agak kepsek, gak agak kepsek, tapi tetap mereka bilang apa mereka yakini benarnya. Kenapa? Itulah diri mereka. Nah, kita introspeksi sama-sama, termasuk saya, bapak-bapak semuanya, peserta dan sebagainya. Gimana caranya kita berubah yuk sama-sama, gitu ya. Kita mungkin yang masih nomor 1, nomor 2 ya kita sedikit berubah ke nomor 3 tersebut. Nah ini bapak-bapak semuanya, ya, berdasarkan apa ya, jika kita melihat penjelasan tentang hukuman masing-masing restitusi, ini harus kita bisa bedakan bapak-bapak semuanya. Kadang-kadang kita tidak memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi.
Nah, di sini kami jelaskan apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, sehingga nanti kita selaku guru, wali kelas, kesiswaan, dengan OSIS maupun yang lainnya kita coba terapkan. Gitu. Ya. Pertama, definisi hukuman. Hukuman itu tidak terencana biasanya, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kotor. Itu hukum. Ya. Kadang kita, uzubillah gitu ya, saya sendiri sekarang pas pada awal-awal ikut dengan OSIS sering memahal ini gitu ya. Tapi ketika saya menyampaikan tentang materi ini, ya tentang teori budaya positif gitu ya, juga teori positif tentang apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi, saya mencoba gitu, walaupun belum maksimal gitu. Kita sepakatkan hukuman itu biasanya apa? Itu tidak terencana. Anak salah masuk kita hukum, push up kamu, lari, ya kan? Kemudian kita bilang di kelas, kamu bodoh, gitu kan? Dasar kamu, gitu kan? Oh, berarti itu kita. Tanpa kita sadari ternyata hal tersebut yang namanya hukuman, tetap hukuman. Ternyata itu bisa menimbulkan rasa dendam terhadap murid pada kita. Kita introspeksi. Waktu kita masih sekolah, pasti kita pernah ingat. Ya, ketika kita dihukum, pasti kan kata-kata dan sebagainya, itu yang paling kita ingat. Oh, si guru A pernah menghukum saya disuruh lari, push up 100 kali dan lain sebagainya. Karena apa? Ya namanya hukuman itu akan menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan, yang sulit untuk dilupakan. Gitu. Makanya bapak-bapak semuanya nanti bantu saya, ya. Yuk kita sama-sama terapkan, walaupun ya yang namanya tetap gitu ya, kita harus bersama-sama. Saya tidak bisa sendiri dalam mengaplikasikan tentang teori hukuman ini. Harus butuh support dari semuanya, kita sama-sama. Gitu. Gimana caranya? Ini terpaksa buat kita semuanya, sama saya. Gitu. Kemudian berikutnya ada konsekuensi. Kalau tadi hukuman tidak terencana, kalau konsekuensi itu bersifat terencana, gitu kan? Sudah disepakati, betul-betul konsekuensinya dibuat oleh pihak sekolah. Ini kayak peraturan, gitu. Jadi kalau peraturan jelasnya terencana. Contoh, anak-anak rambut tidak boleh panjang. Itu ada terencana, ada aturannya yang dibuat oleh sekolah. Dan ketika mereka melanggar, ya dihukum, gitu kan? Dengan cara mereka dipotong. Apa? Itu bukan hukuman, tapi apa? Konsekuensi dari yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka telah melanggar kesepakatan, sudah ada aturannya. Kemudian masuk ke sekolah, berangkat ke sekolah sebelum jam 7, itu konsekuensi. Karena apa? Telah terencana, ada aturan yang jelas seperti apa. Gitu. Ya, bukan mendadak. Kalau hukum kan istilahnya dia tidak terencana gitu ya. Gitu. Bentuk-bentuknya ya sesuai dengan aturan sekolah. Kayak tadi kalau terlambat kamu lari, atau istilah kesepakatannya misalnya awal siram bunga, siram tanaman. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Gitu. Ya. Jadi bapak-bapak ibu semuanya, kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Ketika di kelas, yang sudah kita lakukan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi artinya sebelumnya kita harus dibuat namanya kesepakatan kelas yang harus sama-sama dijalani. Ya. Nah, kalau mereka melanggar,
mereka dapat apa istilahnya disuruh misalkan berdiri, disuruh keluar atau lain sebagainya, itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Tapi ketika mereka masuk, mereka bercanda, kemudian kita satu guru, kamu push up, tanpa menanyakan, itulah hukuman. Berikutnya ada yang disebut dengan restitusi. Kalau bahasa kitanya adalah recovery, pemulihan. Nah, ini yang biasanya bagus yang kita lakukan sebagai seorang guru, gitu. Proses itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan cara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Ini yang paling baik Bapak Ibu semuanya. Dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, restitusi adalah salah satu hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Karena apa? Itu adalah recovery. Ya, kita tanyakan alasannya seperti apa, kenapa mereka berbuat salah seperti itu, gitu ya. Kemudian kita sampaikan bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan tersebut, bagaimana mereka memberikan solusi yang terbaik buat mereka sendiri, seperti itu. Itu adalah restitusi. Makanya saat ini saya mencoba belajar Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang pagi-pagi sedang menyaksikan, ketika ada anak yang bolos kayak seperti kemarin, saya mencoba tidak langsung menjas mereka, menghukum mereka, terutama kepada itu yang bolos atau yang tidak piket. Saya tanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Kira-kira nilai kebaikan seperti apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itulah restitusi. Artinya apa? Recovery, pemulihan. Ya, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Ternyata ketika menyelesaikan permasalahan anak tidak besar hukuman, gitu. Ternyata itu salah. Begini inilah restitusi yang paling terus kita lakukan. Kita coba, ya. Walaupun saat ini ya kita juga masih belum bisa melaksanakan maksimal, tapi kita coba, ya. Seperti itu. Berikutnya, nah inilah, ya. Ada 5 posisi kontrol kita 100 orang guru sekolah, ya. Kita nanti termasuk yang mana, Bapak Ibu semuanya? Pertama ada posisi penghukum, gitu ya. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi itu suruh push up, lari, bahkan kita ucapkan yang kata-kata kotor, siata terbalik, tara sekolah atau lain sebagainya. Itulah posisi penghukum. Nanti kita evaluasi. Saat ini posisi kita sebagai guru berada di posisi yang mana? Masih kita lakukan. Kedua, membuat orang rasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kenapa sih kamu hal tersebut? Kamu tidak kasihan sama bapak? Kamu tidak kasihan sama ibu? Gitu kan? Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Nah itulah. Biasanya kalau seperti itu ternyata salah juga. Gitu. Ya. Berikutnya, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul. Gitu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi pendekatan. Tapi ini juga ternyata ada sisi negatifnya. Apa? Murid akan bergantung kepada kita. Ketika kita tidak ada lagi mengajar di sini, maka mereka kembali ke habitatnya. Karena apa? Hanya patuh kepada kita. Gitu. Itu satu kekurangannya. Gitu. Berikutnya ada posisi pemantau atau monitoring. Apa itu? Memonitor berarti mengawasi. Mengawasi saja.
Kamu buang sampah misalkan, tahu nggak aturannya? Gitu. Buang sampah, kalau nggak buang sampah berarti kamu harus push up dan sebagainya. Tapi apa? Tinggal melakukan tidak apapun gitu. Hanya mengawasi saja gitu. Apakah sering kita lakukan hal seperti ini gitu? Melakukan saja gitu. Berikutnya adalah posisi manajer. Ini apa? Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kali ini bagus, Bu. Bapak Ibu semuanya, dari kelima posisi ini yang paling terbaik sebenarnya posisi manajer. Kenapa? Karena ini kita melakukan secara betul persuasif juga gitu. Kita ajak mereka, kita tanyakan alasan seperti apa agar mereka bertanggung jawab gitu. Contoh, ketika ada yang istilahnya misalnya bolos, tanya wali kelas itu, jangan langsung menjas gitu. Kamu apa sih malah tersebut? Kira-kira itu perbuatan yang salah apa tidak? Gitu. Seolah ya. Nah, kita introspeksi selama ini posisi kontrol kita berada di posisi apa? Jujur, Pak, Bapak Ibu semuanya, saat ini saya kebanyakan di posisi nomor 1. Kalau saya posisi PMM, aku teman, masa Allah, itu udah mulai perbaikan, Pak ya, gitu. Walaupun nanti sebenarnya paling bagus itu adalah di posisi kelima, posisi manajer kita, gitu. Ya. Ya kalau tidak nomor 5 juga nomor 2 itu. Nomor 2, pembuat orang rasa bersalah, tapi kadang lagi juga ada dampaknya, Bu. Kalau penghukum kan dampaknya akan menimbulkan rasa dendam. Mereka tersakiti, ku menangis masalah gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu semuanya yang terpaksa kuasa sendiri, ternyata kata-kata yang ya Allah menghujat, sebut tolol, bodoh misalkan, ya Allah, ternyata itu salah selama ini, gitu ya. Yuk kita sama-sama perbaiki ya. Walaupun jujur Bapak Ibu semuanya, saat ini posisi saya masih di posisi 1, tapi saya sudah mulai mencoba, mulai masuk ke posisi 3 dan posisi 5 saat ini, gitu. Karena kita tidak bisa langsung ke posisi manajer secara langsung, kita bertahap. Yuk kita sama-sama belajar ya, ke depan guru kita ajak. Siapa tahu dengan kita hafal posisi kontrol guru, kita bisa menempatkan posisi kontrol kita seperti apa. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, kira-kira kita mau pilih posisi yang mana? Pak Ruslan, posisi yang mana? Nomor 6. Sesuai dengan urutan 1 2 3. 1 ya. Oh, kita 1 ya kebanyakan ya, tapi sebenarnya yang paling bagus kita bertiga ya. Kalau aku kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Jadi intinya semua itu diambil yang positifnya. Siap, berarti seluruhnya. Setiap dari poin-poin ini semuanya ada dampak positif dan negatifnya. Siap. Tetap kita ambil positifnya. Kita menghukum itu kan bukan berarti Nah, itu. menyiksa anak, tapi kan mengingatkan ya. Mendidik, walaupun ya, walaupun yang satu kita berlebihan. Kapasitasnya gitu, tidak berlebihan dengan Siap. kekerasan yang berlebihan. Oke, setuju Pak. Ya, kita sama-sama belajar ya Pak ya. Oke. Nah ini Pak semuanya nih ya. Ini tentang motivasi eksternal nih ya, motivasi. Ada yang gagal, yang berhasil sukses biasanya perilaku kontrol negatif itu berada pada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena pada posisi ini guru kalau penghukum itu menghardik, mengunjuk-unjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu kenapa disebut perilaku kontrol yang negatif gitu.
Kemudian juga pembuat orang bersalah juga sama. Mereka berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam gitu. Saya kecewa banget. Kenapa kamu bukan seperti ini? Tapi tanpa melakukan aksi gitu. Hanya ceramah saja gitu. Ya. Makanya sebut dengan contoh yang negatif. Kalau yang positif itu teman dan pemantau. Di mana guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nggak, si Ama seperti ini. Terutama ke wali kelas ya, pasti wali kelas akan membela anak siswa-siswanya gitu ya. Kenapa ini nggak boleh naik kelas? Gitu. Nanti pas mungkin besok gitu ya, pas saat nanti rapat kenaikan kelas biasanya muncul nih, ya. Gitu. Kemudian pemantau juga sama, ingin kontrol positif ya. Kenapa menghitung dan mengukur? Dan terakhir kontrol diri itu posisi manajer. Kenapa mereka biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kenapa melakukan hal tersebut, alasannya apa yang bisa kamu lakukan untuk berubah hal tersebut. Nah itu biasanya di posisi manajer. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ini ada video contoh-contoh situasional. Tapi emang situasi itu tidak mungkin. Dia kurang banget. Nah ini posisi menghukum. Ini contoh ya, contoh perilaku posisi menghukum sebagai guru. Seperti yang mencontoh wajib itu. Lu lagi. Suaranya Stefani. Di ini Pak di bluetoothkan kalau yang sana. Kesehatan. Ukulani enggak? Bentar Pak ya. Nah, Bluetooth mulai. Bibir. Mulut. Mulut. Mau. Kumaha angkot sih teh? Soal video Kak. Hari pertama deh kan. Itu tuh. Bentar Pak ya. Oke. Tambah. Udah jadi nilainya juga. Kegiatan ya. Iya. Jadi usah di kamari atuh. Jadi mau diantosan gitu. Nah, terus nilainya Siap, Bapak Ibu, ini adalah posisi contoh posisi penghukum. Naran, tuh, was. sini kamu. Ini siapa ya? Nah, Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Ukur kelilingnya. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Kita ini. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. nah, jadi langsung ya. Tanpa punya alasan ini juga berikutnya posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita lihat siapa ini posisi kita di sini. Aku mau enggak. Aku mau enggak. Naran, Sinaran di luar. Budak modelan naran.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Suaranya lembut Kamu biasanya. senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak Ini kepala pembuat sekolah. rasa bersalah. Cepat ke kelas. Kita seperti ini. Maaf ya Bu. Nah, siapa ini posisinya? Bu Iin tadi ya, Bu ya. Kesal lembut, Bu Nurul gitu. Berikutnya posisi teman Pak Ruslan nih kayaknya. Posisi teman sekarang. Kayaknya Pak Ruslan nih. Ini adalah posisi teman ya. Untung Esna kan ke bawah ada, mulai Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bikin seneng ibu, kata gitu ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi temannya Pak ya. Berikutnya posisi pemantau atau monitor. Nah, siapa ini posisi ini? Kita lihat. Sebenarnya seperti apa kalimatnya dan lain sebagainya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantaunya ya posisi manajer. Ini yang terbaik, kita lihat seperti apa yang akan dan sebagainya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Nah, ini Maaf, Bu. manajer. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jawaban belakangnya mah gitu sih. Kita masalah Nah, apa aja? Bapak-bapak itu semua adalah contoh posisi kontrol guru. Kita seperti apa mulai dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, teman juga terakhir mengajar. Kita bisa melihat perbedaannya seperti apa. Yang tadi itu masing-masing ada positif dan negatifnya, seperti itu kan. Nah sekarang mau tanya nih sebagai evaluasi. Setelah tadi kita melihat video tayangan yang kita lihat bersama-sama, kalau ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apakah ini? Ini yang ketiga. Saya kecewa dengan kamu. Kedua, pembuat perasaan bersalah. Pembuat rasa bersalah. Masya Allah, pintar ya, lulus berarti. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang kedua ya. Yang kedua, ada yang lain? Satu. 1. Terus? Lima. 1. Keempat. Ini adalah nomor 1. Penghukum. Langsung mujas gitu kan. Berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? 5 masalah. Berarti paham ya? Berikutnya, ayolah lakukan di Bapak Ibu ya. Dua. Ayo, posisi apa? Ayolah Oh, tiga. lakukan di Bapak Ibu ya. Tiga. Di posisi Teman. teman baru selanjutnya kan hiji. Balik kelas nagele. Oh iya, sorry kelas. Ayolah, seperti itu bersama ya. Nah berikutnya, setelah kita mempelajari tentang masalah posisi kontak guru, berikutnya kita ke keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas yang kita buat? Karena keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut, dibuat oleh murid dan diyakini dapat dilakukan oleh murid di kelas tersebut. Jadi bedanya itu. Kalau peraturan kelas mungkin guru yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas murid-murid yang membuat, dan mereka yang meyakini mereka bisa melaksanakan nilai-nilai tersebut gitu. Makanya nanti saya mengajak pada semuanya, yuk guru-guru semuanya, ketika mengajar di kelas saat pelajaran, kita atau wali kelas buatlah keyakinan kelas. Dibuat dengan bareng-bareng bersama murid-murid kita, dan kita sepakati dan kita coba jalankan bersama-sama, ya, gitu. Nah ini Bu, contoh keyakinan kelas: bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Inilah contoh keyakinan kelas. Jadi nanti siapapun nanti tahun depan yang jadi wali kelas, yuk kita sama-sama terapkan nilai keyakinan kelas. Ini contohnya. Nah berikutnya yang terakhir, untuk pengertian masalah yang ada, yang bermasalah dan sebagainya, kita menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah recovery, pemulihan. Ya. Jadi kita dengan cara apa? Nah, segitiga restitusi itu pertama ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu yang pertama kita lakukan. Tanya alasannya. Contoh ketika ada yang bolos, tahu nggak kamu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bapak sendiri, bukan hanya kamu loh, seperti itu. Ya. Berikutnya apa? Validasi kebutuhan atau tindakan yang salah. Artinya apa?
tanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Tanyakan alasannya. Gitu. Adakah cara yang lebih baik, yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah ini biasanya menanyakan keyakinan. Kan kita makanya di kelas buat keyakinan kelas, sehingga ketika mereka nggak melanggar telesponya bisa kita tanyakan. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, inilah segitiga restitusi yang harus kita pelajari, yang kita terapkan ketika kita melakukan atau menghukum atau memanggil anak yang bermasalah. Ya Bapak Ibu semuanya, ini sudah saya coba. Nah ini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu. Jadi jangan menjas kita yang salah yang harus kita hakimi, tapi tanya alasannya. Kita lakukan pendekatan restitusi. Ini udah, kita skip saja. Nah ini salah satu contohnya. Ini pas kemarin saya lagi simulasi, ya, kita ini saja. Dan terakhir di penutup, pada kesempatan berbagi aksi nyata tentang disiplin positif ini, penutup saya menyampaikan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah penutup atau kesimpulan pada materi di siang hari ini tentang disiplin positif. Dan semoga kita semuanya, Bapak-Bapak Ibu semuanya, kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Terus kita belajar tentang disiplin positif ini. Dan yang paling penting adalah kita bisa menerapkannya dalam aktivitas kita di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbagi aksi nyata, gitu ya, tentang diskriminasi budaya positif ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu semuanya, mungkin terakhir, ini insya Allah sebagai perdana kumpul kita, yang insya Allah akan kita buatkan sertifikat yang hari ini hadir. Dan insya Allah terbit bagi yang belum berbagi praktik baik, ya, untuk 4 JP, ya, kita 1 jam, ya. Dan nanti ke depan coba akan kita terus rencana lagi untuk buat webinar online atau offline. Nanti pematerinya bisa Pak Yogi atau Pak Ali atau siapapun nanti, ya, kita gantian. Yang penting kita akan jalankan komunitas belajar kita, terutama untuk membantu teman-teman yang kekurangan sertifikat. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat tanah nih paling. Lagi dia pakai plastik seberapa? Lupa Mariman. Nah,